Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menyampaikan sedikit ringkasan tentang film Interstellar yang telah kami tonton. Tahun 2067, bumi dihantam badai pasir dan hama tanaman yang membuat kelangkaan pangan. Cooper, mantan pilot NASA yang beralih profesi sebagai petani jagung, hidup bersama dua anaknya, Tom dan Murphy, serta ayah mertuanya, Donald. Setelah badai pasir melanda, Cooper menemukan keanehan di kamar Murphy yang merupakan variasi gravitasi dan kemudian diterjemahkannya ke dalam koordinat. Bersama Murphy, Cooper menuju titik koordinat itu yang ternyata adalah markas rahasia NASA. Pimpinan Prof. Joe Brand, sang profesor, menjelaskan misi mereka yaitu mencari lokasi di planet lain untuk ditempati. Kita untuk menerbangkan 3 ilmuwan demi mengumpulkan data dari ketiga relawan itu. Tidaklah mudah bagi Cooper meninggalkan kedua anaknya, apalagi setelah ibu mereka wafat. Mereka memasuki wormhole dan sampai di galaksi lain untuk mengunjungi planet pertama. Cooper, Brand, dan Doyle masuk ke dalam planet yang hanya berisi lautan dengan ombak yang sangat tinggi. Ketika hendak pergi, Doyle tersapu ombak dan tidak terselamatkan. Kembali ke stasiun Endurance. Ternyata mereka telah pergi selama 23 tahun karena keterbatasan bahan bakar. Cooper memilih mendatangi planet yang dihuni Dr. Mann. Ada fakta tersembunyi di balik itu. Ternyata Mann membuat laporan palsu dan mencuri pesawat untuk ke Endurance. Cooper dan Brand langsung menuju ke Endurance untuk menghalangi Mann dari tindakan sabotase. Sementara Romilly tewas terkena ledakan. Meski pintu gagal dibuka, Mann mencoba membuka paksa yang mengakibatkan ledakan yang menewaskannya. Cooper kemudian berusaha melakukan manuver untuk mengendalikan Endurance. Kemudian mereka membuat rencana untuk menggunakan daya tarik gravitasi Gargantua agar bisa mendekati planet yang dihuni oleh Edmund. Tapi rencana ini harus melepaskan Cooper dari Endurance yang membuatnya masuk ke dalam black hole. Kemudian Cooper berada di sebuah ruang ganjil di mana dia berada di balik kerak buku di kamar Murphy saat masih kecil. Ternyata selama ini Cooper adalah sosok hantu yang memberikan sinyal-sinyal kepada Murphy. Misi Cooper akhirnya selesai. Makhluk luar dimensi, manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam semesta fisik, menutup ruang Tesseract tersebut dan melepaskan Cooper kembali ke tata surya melalui lubang cacing di dekat Saturnus. Ia pun ditemukan oleh sebuah wahana NASA. Ia bangun di wahana NASA yang berperan sebagai pemandu wahana pengangkut manusia lainnya menuju lubang cacing. Cooper akhirnya bertemu kembali dengan Murph yang saat ini merupakan wanita lanjut usia. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya, ia mencuri salah satu kapal NASA dan masuk ke lubang cacing untuk mencari Amelia yang telah menemukan sisa-sisa ekspedisi Edmund sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kami jawab. 1. Apa yang dimaksud dengan relativitas waktu? Salah satu konsep paling penting dalam film ini adalah relativitas waktu, yang merupakan teori dalam fisika yang diajarkan oleh Albert Einstein. Efek relativitas waktu terjadi ketika waktu bergerak lebih lambat atau lebih cepat, tergantung pada kecepatan objek dan kekuatan gravitasi di sekitarnya. Dalam film, para penjelajah luar angkasa mengalami efek ini ketika mereka berada di dekat objek dengan gravitasi yang sangat kuat seperti planet yang berada dekat lubang hitam. 2. Apa syarat terjadinya relativitas waktu? Relativitas waktu adalah adanya perbedaan kecepatan dan gravitasi relatif terhadap pengamat. 3. Apa itu lubang cacing? Wormhole.
Wormhole merupakan suatu struktur ruang waktu yang dapat menghubungkan antara dua titik yang berada pada alam semesta. Lubang cacing dapat diibaratkan sebagai sebuah terowongan yang dapat mempersingkat perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Lubang cacing dapat mempersingkat jutaan tahun waktu perjalanan menjadi beberapa jam atau menit. Selanjutnya, ada berapa dimensi dalam sejagat raya ini berdasarkan film tersebut? Ada 5 dimensi. Soal yang kelima, apa satu-satunya hal yang bisa bergerak lintas dimensi menurut film tersebut? Satu-satunya hal yang bisa bergerak lintas dimensi menurut film Interstellar adalah gravitasi. Jelaskan apa itu lubang hitam atau black hole dan bagaimana gambaran dalam black hole menurut film tersebut. Objek dengan gravitasi sangat kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak dapat melarikan diri darinya. Dalam film, lubang hitam digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjalanan waktu dan ruang ke dimensi luar. Di sekitar lubang hitam, ada permukaan yang disebut event horizon. Lubang ini disebut hitam karena menyerap apapun yang berada di sekitarnya dan tidak dapat kembali lagi, bahkan cahaya. Secara teoris, lubang hitam dapat memiliki ukuran apapun dan mikroskopik sampai ke ukuran alam surya yang dapat diamati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbandingan umur Cooper dan anaknya setelah mereka bertemu lagi di rumah sakit stasiun luar angkasa? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Setelah mereka bertemu lagi di rumah sakit stasiun luar angkasa, umur Cooper lebih tua dibandingkan anaknya. Hal ini bisa terjadi karena relativitas waktu, di mana waktu berjalan lebih lambat di lingkungan gravitasi yang kuat, seperti yang dialami Cooper selama perjalanannya. Kedelapan, ceritakan hal menarik tentang konsep relativitas yang kamu temukan dalam film ini. Hal menarik tentang konsep relativitas dalam film ini adalah bagaimana gravitasi bisa digunakan sebagai alat untuk bergerak lintas dimensi, dan bagaimana relativitas waktu bisa mempengaruhi umur seseorang, tergantung pada kecepatan dan gravitasi relatif terhadap pengamat. Nomor terakhir 9. Jika 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi, maka planet Miller mendekati lubang hitam dengan kelajuan